Ini memang 2024 ini tarung bebas. Semuanya baru karena Pak Jokowi tidak bisa melanjutkan periodenya lagi. Apa yang membedakan dengan 2014 wajah baru setelah Pak SBY tidak bisa melanjutkan periodenya? Karena kalau kita lihat waktu itu memang suka atau tidak suka survei saat Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, beliau udah langsung 40%. Bahwa waktu itu PD Perjuangan masih ingin Bu Mega untuk 2014 dan tetap ada survei, itu kan juga membuat Ibu Mega punya kebesaran hati memberikan pada petugas partai yang pada waktu jadi gubernur DKI Jakarta udah 40%. Masalahnya kalau itu diberikan pada Ganjar, ia tidak setinggi Pak Jokowi ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Apakah itu yang membuat juga PDI Perjuangan merasa belum tentu Pak Ganjar ini bisa semoncer Pak Jokowi di 2014? Mbak Rosi, aku koreksi dulu tadi seolah-olah kewenangan Ibu Mega yang mendapatkan mandat partai untuk menentukan capres itu sudah kamu endorse begitu bahwa Ganjar tidak apa tadi bahasamu, tidak disukai atau tidak di-endorse? Ya, tidak merasa, tidak punya PDIP tidak punya keyakinan karena dia tidak semoncer Pak Jokowi waktu jadi gubernur DKI Jakarta. Jadi keputusan tetap epicentrum itu di Teguh Umar lewat kongres partai itu kepada Ibu Ketua Umum untuk menentukan siapa kandidat capres cawapres dan untuk menyampaikan ke publik. Itu keputusan kongres. Tapi gini Mbak Rosi, boleh-boleh sajalah ada satu penjajakan survei seperti yang dilakukan oleh Kang Kodari. Itu kan penjajakan awal. Itu kan satu penjajakan dengan parameter-parameter asumtif dari aspirasi masyarakat atau aspirasi publik yang dicoba untuk dipetakan begitu. Terus muncullah tadi ada 3 nama. Itu dalam sistem demokrasi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Memang yang selalu saya kejar pada kawan-kawan lembaga survei sebenarnya variabel dan indikator apa yang menyebabkan munculnya berbagai asumtif masyarakat untuk memetakan figur-figur tertentu. Karena ini lebih schooling politik, itu lebih mencerdaskan. Ya, kita lagi yang berpolemik jadi tidak masalah orang, tapi masalah program, masalah kemampuan, masalah kriteria itu yang sebenarnya lebih kita inginkan. Saya ke Bung Noel, Anda melihat misalnya PDIP masih belum rela mengendorse secara terbuka pada Pak Ganjar. Timelinenya sudah ada. Jadi gini Ros, ini anak presiden, ini pernah jadi presiden, ini mengalami berbagai proses pemimpinan di era republik ini ada. Berbagai persoalan bangsa ini Ibu Mega itu tahu betul. Dan yang saat ini mohon ke depan itu butuh kriteria seorang pemimpin dengan standar minimize ideologi threshold yang seperti apa, Ibu juga tahu. Jadi jangan dirongrong dari luar. Ojo rasa disusu-susu. Ibu ini tahu betul timing dan orang yang harus diusung untuk membereskan persoalan bangsa ke depan itu seperti apa. Itu karakter Bu Mega, jangan ditekan-tekan dari Ganjar, paling nggak bisa ditekan-tekan. Bahkan direndahkan. Bahkan yang baru mendukung hasil survei seperti sampean ya kan, jangan sok merendahkan partai dan kepemimpinan partai politik yang ini diurusi Pak Jokowi dari bupati loh ya. Kami tidak pernah merendahkan partai. Justru kami sadar bahwa PDIP itu adalah partai yang ideologis, tahu ini namanya kehendak rakyat. Ada konsekuensi politik hari ini gini. Saya coba ingin menyampaikan ke Mas Arya dan publik pada umumnya, rakyat sudah jatuh cinta ke Mas Ganjar. Taunya dari mana? Artinya gini, yang Bung bahasa Noel, Inggrisnya, taunya dari mana? love is blind, cinta itu udah buta. Taunya dari mana? Gini, kita punya basis, di bawah, kita punya basis, kita cek secara random, walaupun secara formal tidak, tapi kami punya keyakinan, kita cek kawan-kawan kita di bawah. Coba cek, bener nggak masyarakat ini mencintai Mas Ganjar? Sukanya apa? Dan hari ini itu terbukti, hampir semua setiap apa yang dilakukan Mas Ganjar itu diterima publik. Nah ini kan ada beberapa kawan-kawan tidak punya kepedean karena problem elektoralnya rendah. Jelaskan dong variabelnya apa. Hari ini tinggal saya suka Rosi karena rambutnya berwarna-warna kan gitu misalnya. Mas, gini Mas. Membreakdown. Saya yakin sekali pada akhirnya Bu Mega sebagai ketua umum yang paham sekali yang tadi jenengan sampaikan itu alasannya akan memilih Mas Ganjar. Alasannya apa?
Karena parameternya rakyat itu. Rakyat Kok rakyat gimana? Ya rakyat yang Gitu kamu loh. peta. Ini jangan- Asumsi rakyat ini jangan dipetakan selalu dulu. membajak kehendak rakyat, Mas. Nah, iya Ini boleh. kebiasaan Silakan. selalu Nggak ada membajak bendera kehendak putih. Ini rakyat. pemaksaan juga Enggak, loh. apa kamu memaksakan ke atas nama Nggak ada yang rakyat? dimaksain, Bang. Yang saya Nggak ada. tanya, konflik PDI Kan Kehendak tidak, rakyat. kan tidak seluruh Indonesia. Dipaksakan. Orang mewacanakan kok Oke. dipaksain. Nggak. Kita tidak punya paksa. Kehendak Ada rakyat, dua oke. rezim, yang rezim pemilik tiket dengan rezim elektabilitas. kehendak rakyat yang faktornya apa? Aku suka Rossi karena rambutnya blondeng-blondeng. Nah, rakyat itu suka Ganjar, variabelnya nggak kamu jelaskan sehingga kita bicara orang. Tidak Pak. bicara kriteria kenapa rakyat itu suka, kenapa rakyat itu tidak suka. Ini loh yang tidak mendidik dalam kita berproses berdemokrasi. Oke, Akhirnya hanya bicara Saya suka dan ngerti tidak poinnya, suka. Bung. Tidak Jadi Mas Arya, menjelaskan Mas Arya kenapa gini, suka. Mas Arya, kalau Udah di itu loh. survei ditanyakan sama masyarakat, ini saya baca survei teman-teman ya. Ini lembaga Karena saya. dianggap merakyat, dianggap Kebanyakan main sosmed. Main sosmed. yang saya ingat itu merakyat ya paling tinggi ya. Karena saya ini stop survei gara-gara Jokowi Prabowo, jadi saya cuma baca aja. Sebetulnya nggak jauh-jauh dengan calon-calon presiden yang lain, merakyat ya, ada juga yang menganggap berhasil gitu ya. Kan memang akhirnya proporsi, ada yang menganggap berhasil, ada yang nggak berhasil, ada yang menganggap merakyat tidak merakyat. Yang merasa bahwa Mas Ganjar itu merakyat itu cukup banyak gitu. Walaupun yang menganggap seperti itu memang konsentrasinya cukup besar di wilayah Jawa Tengah ya, agak di Jawa Timur sedikit dan seterusnya, tapi belum wilayah yang lain. Tapi soal dinamika antara Mas Ganjar dengan PDI ini, itulah bedanya Mas Ganjar dengan Jokowi.